saya ingin nanti membagikan sedikit satu gambar ya untuk teman-teman. Di mana gambar ini adalah sebuah lukisan dari pelukis terkenal dari Belanda pada abad 16 atau 17 lah, Rembrandt namanya. Nah, 2 tahun sebelum Rembrandt ini wafat, dia itu sebenarnya udah lama gitu. Dia pengen melukis tentang judul lukisannya tuh Returning the Prodigal Son, ya, kembalinya si anak hilang. Nah, dia mencoba berkali-kali gitu sampai akhirnya 2 tahun sebelum dia wafat lukisannya jadi. Nah, yang menarik dari dalam lukisan itu adalah ketika si anak itu pulang, kemudian kan mau bapaknya diterima kan, lalu dipeluk gitu ya. Padahal anak itu kan dengan segala kotoran dalam dirinya lah, lalu dipeluk. Nah, dalam lukisan itu yang menarik adalah ketika tangan bapaknya memeluk dia, itu ternyata bentuk tangannya berbeda antara tangan kanan dengan tangan kiri, ya. Di mana tangan kanan itu kelihatan lebih lembut, sedangkan seperti tangan perempuan, sedangkan tangan kirinya itu lebih keras, lebih kaku gitu ya, seperti tangan seorang laki-laki. Nah, saya akan kasih lihat gambarnya ya buat teman-teman semua. Sebentar, saya share dulu. Ya. Ini dia tangannya. Buat teman-teman yang belum sempat untuk melihat. Nah, itu dia. Perhatikan ya. Kalau di layar saya nih, nggak tahu di layar ya teman-teman ya, mungkin kebalik kali ya. Perhatikan pokoknya intinya 2 tangan itu. Ketika si anak itu pulang dan bapaknya menerima, lalu memeluk dia, nah bentuk tangannya tuh beda antara tangan kanan dengan tangan kiri. Silakan teman-teman perhatikan. Dimana yang kalau di saya di kiri nih, kalau di saya di kiri itu tangan kiri itu lebih seperti tangan perempuan, sedangkan tangan yang kanan itu seperti tangan laki-laki. Artinya di sini bahwa Allah yang Dia minta kita memanggil dengan begitu intim dengan Aba, itu bukan hanya seorang bapak, tetapi dia juga seperti seorang ibu gitu. Seorang ibu yang nggak pernah berhenti mengasihi anaknya, sejelek apapun si anak, ya, sejahat apapun si anak, seberapapun si anak itu sudah melukai dia, sudah mengkhianati dia, tetapi hati seorang ibu itu akan selalu tetap aja itu anaknya, sejelek apapun itu anak gitu. Sebanyak kelemahan si anak itu, tetap aja seorang ibu nggak bisa melepaskan bahwa dia mencintai anaknya. Saya ingat waktu dalam masa pandemi kemarin, saya baru kehilangan adik tiri saya satu ya, dimana adik tiri saya ini adalah anak biji matanya ibu saya, anak kesayangan. Nah, dulu itu dia musuh bebuyutan saya waktu kecil, ya adik ini, karena kita selalu rebutan cari perhatian mama ceritanya. Ya. Oh, sorry. Saya nggak bisa keluar dari share. Apakah yang terjadi? Oke, sudah. Saya sudah keluar dari share. Ya, jadi waktu dari kecil dia itu menjadi musuh bebuyutan gitu buat saya. Nah, kemudian kalau misalkan pada waktu kecil itu, saya selalu berpikir apa sih bagusnya dari adik saya ini gitu. Karena dari seluruh keluarga justru adik saya ini yang paling tanda kutip paling lemah gitu ya.
Tetapi dari kemudian setelah saya mulai dewasa, saya mulai mengerti hati seorang ibu. Gitu. Bukan karena anaknya ini hebat, bukan karena anaknya ini punya prestasi yang begitu membanggakan, tetapi justru dia mampu menerima adik saya ini dengan segala kekurangannya. Bahkan dia selalu membela kalau kita saudara-saudaranya, mama begini, dia tuh begini. Mama saya tuh selalu bisa melihat kebaikan dari dia. Selalu bisa menemukan hal-hal yang baik gitu di dalam diri dia yang anak-anaknya yang lain nggak bisa. Dan disitulah saya kemudian memahami hati Allah yang seperti hati seorang ibu, yang seringkali nggak semua orang gitu bisa memahami itu. Dan itu adalah kenyataannya, ya, bahwa Allah itu memang kita menyebut dia Bapa, tetapi juga ada sisi keperempuanan di dalam diri Allah yang memang hatinya itu selalu penuh kasih. Dan itu adalah identitas kebenaran kita sebagai anak Allah. Bahwa Allah itu kerahimannya itu gak terbatas. Gak bisa, bahkan tidak terukur. Rasul Paulus bilang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas daripada bumi. Dan itu adalah kenyataannya. Dan itu yang Yesus mau untuk kita embrace sebagai identitas kita sebagai anak Allah yang perlu pemahaman kebenaran yang sejati tentang Allah. Bahwa Allah itu adalah Bapa yang memang sangat mencintai kita, Bapa yang Maha Rahim. Mari katakan kepada diri kita sendiri, kalau boleh setiap hari. Kalau saya yang punya background luka batin, itu setiap hari saya kalau ngaca selalu saya katakan bahwa Rika, kamu punya seorang Bapa yang mencintai kamu, yang sangat mengasihi kamu. Coba teman-teman silakan katakan itu pada dirimu sendiri. Aku punya Bapa yang sangat mencintaiku. Aku punya Bapa yang menerimaku apa adanya. Karena itu kalau kita melakukan pengakuan dosa dan kita menerima absolusi, maka ketika itu memang benar-benar kita diampuni. Karena hati Allah itu hati seorang Bapa yang mampu menelan segala kedosaan, kebusukan kita. Dan ketika dia mengampuni, dia nggak mengingat-ingat lagi. Katakan, kalau kamu biasa panggil bokapmu apa sih? Papi kah? Dedi kah? Bapak kah? Atau apapun. Saat ini, ketika kamu berdoa, ucapkan kata yang sama. Karena Roh Kudus mengatakan kita diundang untuk memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Bahkan ketika murid-murid ditanya gimana sih caranya harus berdoa, yang pertama kali dikatakan oleh Yesus, panggillah Allah yang maha tinggi itu, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu, panggillah dengan Bapa. Bukan cuma Father, tapi panggilan akrabmu pada bapakmu apa? Kalau papi, panggil dia papi. Kalau daddy, panggil dia daddy. Bertahun-tahun saya panggilnya daddy. Ya, daddy. Itu keluar dari mulut kita, ya. Keluar dari lidah kita. Tetapi harus dari hati yang seperti anak kecil yang datang kepada daddy-nya, yang datang kepada bapaknya. Dan mulailah, kalau teman-teman belum terbiasa untuk berdoa dengan menyebut itu, karena itu yang diajarkan kepada Yesus. Dan Bapa nggak pernah nggak memperhatikan kita. Ya. Matanya 24 jam terarah kepadamu, tidak berpaling. Kalau papi kita di rumah, mungkin kalau kerja dia masih bisa sibuk, ya. Apalagi kalau dia lagi punya masalah mungkin, ya. Boro-boro kita berani deketin, ya. Mungkin dimarahin juga sama papi kita. Tetapi Bapa kita di surga nggak seperti itu, dan bukan seperti itu. Di mana Allah adalah Roh yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga tempat, situasi dan kondisi. Dan Dia adalah papi kita.
Daddy kita, Papa kita, Bapak kita, dan kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Pope Francis berkata begini, Allah itu, He does not hide His face, kata beliau. Dia nggak menyembunyikan wajahnya. He does not close Himself off in silence. Dia nggak menutup dirinya dalam keheningan atau dalam diam gitu. Apalagi ketika kita ada dalam situasi kebingungan, ketika kita ada dalam situasi kegelisahan, ketakutan, rasa bersalah mungkin, kita nggak berani untuk mendekati Allah. Tapi Pope Francis berkata bahwa Allah itu nggak menutup dirinya dalam diam, dalam silence. Sehingga beliau berkata, say Father to Him. Katakan, Papa, Daddy, Bapak, apapun sebutan teman-teman kepada Allah. Dan Pope Francis katakan, He will answer you. Dia akan menjawab. You have a father. Kamu punya seorang Bapa. Bapa yang sejati. Dan itu adalah kebenaran kita yang sejati. Jangan lupakan itu. Dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Percayai kebenaran itu. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, miliki relasi yang intim dengan Roh Kudus, sehingga kamu pun akan memiliki keintiman relasi dengan Allah.